Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, karunia, keberkahan dan kemurahannya, sehingga kita dapat kembali berkumpul di malam Sabtu ini bertepatan dengan malam ke-19 ya, 19 daripada bulan suci Ramadan. Tak bosan, tak lelah, tak jenuh, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah lalu kita tenun dari awal Ramadan sampai dengan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amal ibadah tersebut membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membawa kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita berkumpul di dalam majlis ini melainkan juga insyaallah kita berkumpul kelak di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, para kaula muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah di sisa-sisa daripada Ramadan ini sampai dengan nanti puncaknya Ramadan, akhir daripada bulan Ramadan, sampai dengan bertemu di 1 Syawal, Idul Fitri. Ada satu rahasia yang menarik, satu amal ibadah yang sangat luar biasa, satu amal ibadah yang dilakukan hanya di bulan suci Ramadan, ibadah yang kita lakukan 1 tahun hanya 1 kali, yang mana amal ibadah tersebut mampu untuk menghapus, mampu untuk menghilangkan hal-hal buruk yang kita laksanakan di dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu tak lain dan tak bukan adalah ibadah menunaikan zakat fitrah ataupun zakatun fitri, yang mana Rasulullah SAW sabdakan, inna sawma Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitri, yang mana puasa kita di dalam bulan suci Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard, itu tergantung antara langit dan bumi. La yarfa'u illa bi zakatil fitri, yang mana amal ibadah puasa tersebut tergantung antara langit dan bumi, tidak bisa terangkat kecuali dengan menunaikan zakat fitri. Maka kesempatan ini kita akan bahas tentang polemik-polemik di dalam menunaikan zakat fitrah yang insya Allah sebentar lagi akan kita tunaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi tuntunan kita agar kita bisa membayar zakat fitri sesuai dengan tuntunan syariat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bahas di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, yang mana kitab ini adalah talkhisan, ya, kitab daripada zaman sekarang yang disusun, yang dikumpulkan, ya, jadi dikumpulkan dari berbagai macam ibarah-ibarah kitab, referensi-referensi kitab yang mana beliau belajar oleh Al-Habib Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ulama di kota Madinah yang kelahirannya di Bogor Empang. Ya, Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, faqih, yang orang yang ahli fikih, yang mana kitab ini ajib untuk awam karena simple kitabnya dan mudah untuk dipahami oleh kalangan kita. Ya, kalau kita bahasnya di kitab Bushrul Karim itu terlalu panjang, ya, dan terlalu rumit. Ya, jadi kita karena waktunya singkat, kita bahas di kitab Taqriratus Sadidah. Di sini cuma pembahasannya ada 1, 2, 3, 4 lembar, sekitar 4 lembar ya. Sekitar 4 lembar. Khusus sangat. Baik, kalau Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bab zakatil fitri, bab yang menerangkan tentang
tentang zakat fitrah ataupun zakat fitri. Kalau dicetakan ini tuh halaman 418 ya. Nggak tahu yang di PDF. Yang di PDF udah ketemu? 418 kalau di sini. Itu kan beda cetakan yang di PDF. Udah ketemu? 422 ini. Bab zakatun fitri. Ini adalah dua kata yang dijadikan satu makna. Zakat dan fitri. Ya, dua kata yang dijadikan satu makna. Lalu apa itu zakat? Apa itu fitri? Kita pisahkan dulu dua kata ini. Yang pertama zakat, yang kedua adalah fitri. Zakat menurut pengertian definisi secara etimologi yang dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran, menurut bahasa yang namanya zakat itu adalah menjadi beberapa makna, mempunyai beberapa makna. Yang pertama, zakat itu lughatan menurut definisi secara bahasa adalah as-sidqu. Zakat secara bahasa itu artinya adalah as-sidqu, yaitu sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Kenapa diartikan zakat itu secara bahasa sesuatu yang benar? Karena ketika seseorang berzakat, berarti dia telah menunjukkan dengan kebenaran imannya. Makanya zakat diartikan sebagai al-sidqu, memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita mengeluarkan zakat itu sebenarnya kita menunjukkan dengan kebenaran iman kita. Makanya ketika diperintahkan kalimat pertama di dalam Al-Quran tentang perintah zakat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakat. Kalian dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah daripada zakat. Maka amal ibadah, amal saleh yang kita kerjakan, baik itu puasa ataupun itu zakat, mustahil kalau kita kerjakan tanpa adanya iman. Mustahil kita kerjakan tanpa adanya iman. Maka ketika kita mengerjakan amal saleh, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, sebenarnya amal ibadah yang kita lakukan itu menunjukkan dengan kebenarannya iman kita. Makanya di dalam Al-Quran ada sebuah rumus dasar. Setelah kata amanu atau kata iman, itu setelahnya adalah amal saleh. Itu udah rumus dasar, menjadi rumus umum di dalam Al-Quran. Setelah kata amanu, setelah kata iman, itu adalah amal soleh. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Di situ ada panggilan iman, amanu. Maka setelahnya adalah amal ibadah, yaitu berpuasa. Contoh lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Disebutkan kata iman di situ, beriman kepada hal yang gaib. Maka setelah kata iman adalah amal ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, yaitu amal ibadah salat. Disebutkan lagi di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah kata amanu itu adalah amal saleh. Ya, segala amal soleh yang kita akan kerjakan itu menunjukkan tentang benarnya iman kita. Makanya zakat disebut juga dengan as-sidqu, sesuatu yang benar. Makanya di dalam Al-Quran juga zakat itu terkadang disebut dengan
kata sedekah. Ya. Sedekah urunan dari kata as-sidqu, sesuatu yang benar. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengambil harta daripada orang-orang yang sudah waktunya untuk membayar zakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah daripada harta-harta mereka yang sudah masuk dalam kriteria wajib zakat. Apa yang diambil? Shadaqah. Tapi makna sedekah tersebut adalah zakatul mal, zakat harta. Makanya ketika orang sudah waktunya untuk membayar zakat, sudah masuk dalam kualifikasi wajib zakat, sudah masuk dalam kriteria wajib zakat, kemudian dia membayar zakat, maka itu menunjukkan dengan kebenaran imannya. Banyak di antara kita orang yang sudah masuk zakat, wajib zakat hartanya, sudah masuk haulnya, sudah masuk dalam nisabnya, tetapi dia mencari celah bagaimana caranya supaya nggak bisa bayar zakat, supaya gagal bayar zakat. Dia punya emas 85 gram, udah sampai nisabnya 85 gram. Sebentar lagi sudah sampai haulnya 1 tahun. Besok sudah dia wajib bayar zakat, besok nih sudah 1 haul. Tetapi karena dia punya ilmunya, punya selahnya, akhirnya apa? Emas tersebut dia pakai. Kan emas yang wajib bayar zakat, emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai. Kalau dipakai, maka gugur kewajiban bayar zakat dia. Ataupun apa? Dia jual emasnya, bangsat segram ataupun 2 gram, maka turun daripada kadar nisabnya. Kalau kadarnya nisabnya sudah turun, maka inqita'ul haulnya terputus, ulang lagi dari awal, nggak jadi dia bayar zakat. Ini menunjukkan apa? Sudah waktunya untuk bayar zakat, tetapi ilmunya kelebihan, sedangkan imannya nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya iman di dalam dirinya itu kosong, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nyari-nyari cara supaya bagaimana dia tidak wajib bayar zakat. Banyak ilah-ilahnya. Makanya tidak cukup dengan ilmu. Di situ ada keimanan. Ketika orang membayar zakat, maka di situ as-sidqu menunjukkan bahwasanya dengan kebenaran imannya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat disebut juga an-nama. Bukan nama bahasa Indonesia ya, bahasa Arab. An-nama. Apa itu an-nama? An-nama artinya tumbuh. Secara bahasa zakat itu adalah an-nama, tumbuh. Ataupun ziyadah, ada tumbuh, ada tambah, bertambah, zakat itu bertambah. Ataupun berkembang. Kenapa zakat dikatakan tumbuh, tambah, dan berkembang? Karena pada hakikatnya ketika kita mengeluarkan zakat, itu sebenarnya harta kita tidak berkurang. Akan tetapi apa? Makin tumbuh, makin berkah, makin berkembang, makin berkembang. La yanqus minas sadaqah bal yazdad, tidak akan berkurang soal harta kita yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita infakkan, akan tetapi terus bertambah. Apa yang bertambah? Maka di dalam pelipat gandaan harta yang kita lakukan, yang kita berikan di jalan Allah, Allah lipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Ada 3 yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan diganti, akan dilipat gandakan dengan sesuai harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Ya. Berarti kalau kita berikan uang, kita zakat dengan uang, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala juga uang. Itu biasanya metode yang kita pikir. Kita sedekah diganti uang, kita sedekah dengan uang diganti dengan uang. Biasanya itu yang kita pikirkan. Yang benar. Itu makna yang pertama. Allah langsung ganti uang dia keluarkan di jalan Allah dengan uang juga berlipat-lipat. Fil hal atau fil mustaqbal, baik secara langsung ataupun dengan tempo yang sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia butuhkan. Terkadang kita habis ngasih orang 10.000, tahu-tahu langsung sejam kemudian kita dapat 1 juta atau 100.000. Banyak kisahnya nyata seperti itu, bukan yang nggak ada.
Ataupun apa? Kita setelah melaksanakan sedekah setahun ataupun 2 tahun kemudian kita mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kita lupa, ternyata ini adalah hasil daripada balasan waktu setahun ataupun 2 tahun yang lalu kita bersedekah. Tapi terkadang kita lupa, ya kan? Kita nggak sadar. Itu yang pertama. Itu yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggantikan daripada harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang beda, sesuatu yang lain daripada apa yang kita keluarkan. Berarti ini yang tidak jarang kita pikirkan. Katanya Allah Subhanahu wa taala gantiin apa yang kita keluarkan di jalan Allah, buktinya ini masih susah-susah aja. Udah sedekah berapa juta, masih susah aja hidup ini. Katanya pancingan. Dia tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengganti daripada apa yang kita keluarkan dengan sesuatu yang baik, ahsan wa afdal minhu, lebih baik dan lebih afdal daripada yang kita keluarkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti daripada harta yang kita keluarkan dengan sesuatu yang lain. Bisa dengan sesuatu sehat, kita dijaga daripada penyakit, kita dijaga daripada musibah. Yang mana kalau misalkan kita kena penyakit, yang kita kena musibah, kita bakal ngeluarin lebih berkali-kali lipat daripada harta yang kita keluarkan. Kita aja kurang sadar dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna shadaqata tudfi'ul bala. Atau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu mencegah daripada bala, musibah, penyakit dan sebagainya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengganti ataupun membalas dengan apa yang kita keluarkan, bentuknya bukan material. Bentuknya bukan uang, tetapi apa? Berbentuk al-ajr wa thawab, berbentuk pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Dari pahala mana? Dari pahala orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dalam artian apa? Ada sebagian orang-orang yang tidak mampu untuk membayar zakat. Ada sebagian orang-orang yang enggak mau membayar zakat. Dan pahala daripada orang-orang ini diberikan kepada orang yang mendermakan ataupun orang yang diberi kesempatan untuk membayar zakat. Membayar zakat ini adalah ibadah tertentu khusus orang-orang yang punya uang. Orang-orang yang susah, orang-orang yang kesulitan, nggak diberikan kesempatan untuk membayar zakat. Mungkin dia diberikan kesempatan dengan cara-cara yang lain, dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadatul khalisah, dengan ibadah yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk wasilah perantara dengan makhluk, hanya orang-orang yang mempunyai uang yang bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan hartanya. Maka tadi pahala-pahala yang orang belum dikasih kesempatan diberikan kepada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk membayar zakat. Berapa jumlahnya? Sudah jelas, sudah maklum. Kaedahnya di dalam kebaikan, satu kebaikan dibalas 10. Itu sudah umum kaedahnya. Satu kebaikan dibalas 10. Sudah jelas di dalam Al-Quran, sudah jelas di sabda Nabi besar Muhammad SAW, Sahih Bukhari nomor hadis ketiga. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka satu kebaikannya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali kebaikan. Tidak sampai itu saja, itu minimal. 10 kebaikan itu minimal. Allah balas sampai mana? 700 kali lipatan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un 'alim. Semisal perumpamaan orang yang mendermakan hartanya, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seumpama orang yang menumbuh ataupun yang menanam satu buah benih. Satu buah benih ini nanti akan muncul 7 daripada 7 batang. Dan 7 batang ini akan memunculkan setiap batangnya itu 100 cabang. 1 kali 7 kali 100 berarti berapa? 700 kali lipatan Allah Subhanahu wa taala akan balas. Tidak sampai itu saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau engkau
mengeluarkan hartamu, mendermakan hartamu, mengeluarkan zakat, enggak kau hitung-hitung, enggak dipikir-pikir lagi, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak menghitung-hitung balasan yang akan Allah berikan, unlimited tanpa batas. Wallahu sami'un alim. Itu makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah at-tathhir, mensucikan, membersihkan, mensucikan, menghapuskan diri daripada ar-radhain, daripada kotoran-kotoran jiwa, daripada kotoran-kotoran hati, daripada penyakit-penyakit hati, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh amat beruntung orang yang zakka. Turunan daripada kata zakat. Zakat, apa zakat? Membersihkan daripada jiwa-jiwanya. Makanya orang yang membersihkan hati, membersihkan jiwanya itu cenderung hidupnya bahagia. Cenderung hidupnya bahagia. Kenapa? Bersih hatinya, nggak mikirin apa-apa. Di hati cuma ada Allah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang punya kotoran hati, hidupnya susah untuk hidup, susah untuk bergaul, susah melihat orang lain senang. Melihat orang lain punya mobil baru meriang, melihat orang punya apa? Punya istri baru, stroke. Kalah jauh ke sana. Punya istri baru stroke dia. Susah melihat orang lain senang, tapi udah jadi hukum alam. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesenangan, sudah ada mahsud. Pasti sudah ada orang yang hasud, dengki, udah hukum alam. Ya udah hukum nggak bisa kita membuat orang lain senang kepada kita, karena kullu dzi ni'matin mahsud. Itu qad aflaha man zakkaha, akan membersihkan daripada hati. Kemudian zakatul fitri, itu makna zakat. Yang pertama tadi apa? Apa zakat menurut bahasa as-sidqu, sesuatu yang benar. Yang kedua adalah an-nama, bertumbuh, bertambah dan berkembang. Yang ketiga adalah at-tathhir. Kemudian diikat kata zakat dengan kata fitri, zakatul fitri. Jadi kalau ada satu kata diikat dengan kata yang lain ataupun disandarkan kata yang lain, maka keumuman dari kata tersebut menjadi khusus karena diikat dengan kata yang lain. Ya, tadinya umum menjadi khusus karena ada semuanya ada ikatan. Contoh rumah itu maknanya umum. Rumah mewah, rumah besar, rumah sedang, rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah, ya kan? Rumah gubuk, banyak kan maknanya kalau dikatakan rumah. Tapi ketika diikat dengan kata yang lain, diikat dengan kata apa? Contohnya sakit, rumah sakit. Khusus jadi maknanya rumah yang di dalamnya ada orang-orang sakit yang mau berobat, ya, rumah sakit. Begitu juga zakatul fitri. Kalau kita katakan zakat umum maknanya. Ada zakat amal, ada zakat harta, zakat urudut tijarah, harta daripada dagangan, zakat rikas, zakat ma'din, ya, zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak umum. Tapi ketika diikat dengan kata fitri, zakatul fitri, maka maknanya jadi khusus. Ya, maknanya jadi khusus. Zakat tentang fitri. Apa itu fitri? Fitri atau fitrun, yang urunan kata dari kata futur atau iftar. Biasanya kita sering mendengar futur atau iftar. Artinya apa? Makan. Fitur itu makan. Makan di awal, biasanya di waktu awal, itu disebut fitrun. Makan di waktu awal biasanya disebut apa kalau kita? Sarapan ya. Untuk pagi sarapan. Makanya dalam bahasa Arab, sarapan itu bahasa Arabnya adalah futur. Udah futur belum? Kalau makan siang disebut ghada. Kalau makan malam disebut isya. Isya waktu sholat, isya waktu malam, waktu makan di malam hari. Ya. Fitrun itu adalah makan di awal waktu. Ya. Makanya 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Ya. Idul Fitri. Itu kembali fitri apa? Makan. Idul Fitri kembali makan. Itu menunjukkan bahwasanya
kita sudah selesai selama 30 hari atau 29 hari, selama 1 bulan Ramadan puasa sudah selesai. Idul Fitri kembali karena nambung lagi Ramadan. Itu bahasanya Idul Fitri. Makanya juga kita disebut juga iftar jama'i. Ya. Karena iftar itu artinya bukan buka puasa. Iftar itu makan setelah kita tidak makan. Itu disebut iftar. Ya. Makan pertama kali. Ya, setelah kita nggak makan makanya disebut makan awal. Itu disebut iftar. Sebelumnya kan kita nggak makan berpuasa, maka ketika berbuka disebut dengan iftar. Dari kata apa? Futur, fitrun. Idul Fitri. Ya, jadi jangan salah kaprah. Terkadang Idul Fitri diartikan kembali kepada suci. Idul Fitri salah. Ya, karena Fitri itu makan. Idul Fitri kembali makan, maka saya makan lagi loh. Menandakan puasa sudah selesai. Berbeda kalau misalkan fitrah. Idul fitrah. Makanya zakat fitrah. Ya, zakatul fitrah. Makanya zakat fitrah, ada zakat fitri. Beda tuh. Beda tak marbuto yang satu nggak pakai. Maknanya langsung beda. Ya, idul zakatul fitri, zakatul fitrah. Kalau fitrah apa? Kalau fitri itu adalah makanan yang masuk ke fisik kita. Ya. Kalau fitrah itu adalah makanan yang masuk ke dalam metafisik kita ataupun ke dalam roh kita. Fitrah ataupun bahasa Indonesia fitrah kembali kepada setelan awal. Sudah fitrahnya, setelan pabrik. Itu fitrah. Ya. Kembali kepada setelan awal. Fitrah itu kembali, makanya diartikan kembali kepada biasanya kita artikan kembali kepada suci ya. Ya, kembali kepada hal suci. Karena fitrahnya manusia, ya, apalagi orang yang beragama itu fitrahnya melakukan sesuatu hal yang baik. Itu sudah fitrah manusia. Hati nuraninya itu pasti condong kepada sesuatu yang baik. Itu fitrah. Maka disebut dengan fitrah. Kembali kepada setelan awal. Kembali kepada sesuatu yang baik. Sudah itu. Maka Idul Fitrah ataupun Idul Fitri ya, Idul Fitrah kembali kepada sesuatu apa yang suci, kembali kepada kesucian, bisa diartikan seperti itu, ataupun kembali kepada setelan awal. Ya, sudah fitrah. Maka fitri itu adalah zakatul fitri, berarti zakat makanan yang biasa kita makan. Itu disebut zakatul fitri. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang membuat kita kembali suci, yang mensucikan kita. Zakatul fitri, zakatul fitrah. Kemudian baru kita ke redaksi kitab. Summiyatnya bidzalika, dinamakan hal tersebut, dinamakan zakatul fitri, li'annaha, karenanya tajibu 'inda fitrin nas min shaum Ramadan. Diwajibkan ketika fitrin nas, manusia itu orang-orang udah selesai daripada puasanya. Fitrin nas, manusia itu makan min shaum Ramadan setelah dia melaksanakan ibadah puasa. Karena memang wajibnya ketika di akhir daripada bulan Ramadan, justru min Syawal, dan bagian awal daripada bulan Syawal diambil daripada sebab tersebut, sebab diwajibkannya. Wa tusammal fitrah, dan dinamakan fitrah, zakatul fitrah, bi ma'na al-khilqah. Dinamakan fitrah itu di mana apa? Al-khilqah, alami. Khilqah itu alami, yang sudah menjadi karakter ataupun format awal. Fitrah itu jadi fitrah. Ya. Karena formatnya manusia, setelan pabriknya manusia, ya, fitrahnya manusia itu awalnya qabuluhum bil haqqi wa tamakkunihim min idraki. Ya. Setelah awal manusia itu menerima kepada kebaikan, condong kepada kebaikan, dan memungkinkan untuk melaksanakan kebaikan. Hanya saja lingkungannya yang membuat mereka berubah, teman-temannya, circle-nya yang membuat mereka berubah. Fitrahnya manusia pada dasarnya itu dalam keadaan suci ataupun condong kepada sesuatu yang baik. Waktu sama zakat al-badan, dan dinamakan juga zakat badan. Li'annaha,
Karena alasannya karena fil hadits bagaimana yang di hadits sabda Rasulullah SAW, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitri itu mensucikan lis-shaim, teruntuk orang-orang yang berpuasa, minar rafathi daripada hal-hal yang buruk, hal-hal yang sia-sia. Itu tujuan daripada zakat fitri. Wa tu'matun lil fuqara' wal masakin. Dan tujuannya adalah untuk memberikan makan lil fuqara wal masakin, para fuqara dan para orang-orang yang miskin. Kita sampai jam 11 kuat ya? Hah? Ke pagi ya? Karena mulainya kita malaman, kita selesai jam 11 insyaallah. Kemudian mata furidha zakatul fitri. Kapan diwajibkannya zakat fitri itu? Diwajibkan zakatul fitri fi sanati tsaniyah minal hijrah, diwajibkan tahun kedua daripada hijrah. Berbarengan dengan diwajibkannya berpuasa di tahun itu, berbarengan diperkenalkannya sholat jenazah di tahun itu juga. Begitu juga zakatul mal sama di tahun itu, tapi di bulan Syawal. Kalau zakatul fitri itu di tanggal 27 Ramadan, 2 hari sebelum Lebaran itu diwajibkannya zakat fitri. Sedangkan puasa itu diwajibkannya di bulan Sya'ban ya, sebelumnya. Hukmuha wajibatun bil ijma'i, hukumnya itu wajib secara ijma'. Enggak ada ulama yang mengatakan zakat fitri itu enggak wajib, wajib enggak ada. Ijma' ulama sepakat. Karena dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri fi Ramadan sa'an min tamrin wa sa'an min sya'ir ala kulli 'abdin hurrin dzakarin aw untha minal muslimin. Jelas qat'i dalilnya. Faradha, menggunakan kata faradha, mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan apa? Zakatul fitri, zakat fitri fi Ramadan, di bulan Ramadan. Berapa ukurannya? Dijelaskan juga detail oleh Rasul. Sa'an min tamrin, 1 sa' daripada kurma, wa sa'an min syair, dan 1 sa' daripada gandum. Bagi siapa? Ala kulli 'abdin, bagi setiap budak, au hurrin ataupun orang yang merdeka, au dzakarin au untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, saghirin au kabirin, kecil ataupun besar, minal muslimin, daripada golongan orang-orang muslim. Jelas, jadinya ijma'. Man jahadaha, siapa orang yang menentangnya, fahuwa kufrun, maka dia kafir pula daripada agama Islam. Yang mengatakan ada mengatakan zakat fitri enggak wajib, kafir murtad. Ya. Sebagaimana orang yang mengatakan sholat enggak wajib. Hati-hati kalau kita bercanda, karena ada perkataan, ucapan atau tingkah laku yang membuat kita tanpa kita sadari keluar daripada agama Islam. Bersih diri kita adalah pahala-pahala bersih, tinggal dosa-dosa. Ada nggak sadarnya? Kalau niat jelas, kita beda keyakinan, pindah keyakinan jelas. Tapi yang terkadang kita ada omongan, ada perkataan yang membuat kita keluar daripada agama Islam. Seperti mengatai orang kafir pada dirinya muslim. Ya, siapa orang yang mengatakan orang itu kafir, maka kafirnya kembali kepada dia. Bicara nih, kafir lu. Nah, kembali ke kekafiran pada diri dia. Dia yang murtad. Boleh ya lebih lainnya. Apa yang berbicara? Awqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun, waktu mengeluarkan zakat fitri itu ada 5. Sekarang tadi hukumnya, tadi pertama definisinya, hukumnya, dan waktu diwajibkan. Sekarang waktu mengeluarkan zakat fitri itu ada 5. Waktu wujud, yang pertama waktu wajib. Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, dengan mendapatkan bagian daripada Ramadan, juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, dan bagian daripada bulan Syawal. Bi ayakuna syakhsu mawjudan, dengan gambaran adanya seseorang, asyakhsu mawjudan, itu dia ada daripada beberapa aspek. Ada daripada dia hidup, ada daripada hartanya, ya.
Wa muttasifan, dan tersifati bisyurutil wujud, dengan syarat wajib. Inda ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari, wa lailatul Id, terbenamnya matahari waktu malam Id, malam takbiran hadiah. Itu dia kaidahnya. Kalau kita mau tahu kita termasuk orang yang wajib zakat apa tidak, gambarannya apa? Salah satunya adalah ada 3 hal yang mewajibkan kita bayar zakat. Yang pertama, idraku juz'in awali juz'in min Ramadan, akhir juz'in min Ramadan, wa awali juz'in min Syawal. Itu ketentuannya. Ini orang dapat akhir daripada Ramadan dan awal daripada Syawal. Bagian akhir daripada Ramadan, bagian awal daripada Syawal. 2 ini nih harus dapat. Ya, bagian akhir daripada Ramadan dan bagian awal daripada Syawal. Ramadan kapan berakhir? Waktunya kapan berakhir? Waktu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya? Maghrib. Karena pergantian Hijriah itu waktunya maghrib habis Ramadan. Syawal kapan masuk? Bulan Syawalnya kapan masuk? Ya maghrib. Maghrib berakhir. Ramadan habis maghrib, Syawal masuknya maghrib. Contoh, ketika seseorang hidup dan hidupnya dia mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal, maka dia wajib zakat. Contoh, orang lahir jam 6:30, misalkan sekarang nih akhir Ramadan nih 6:30 malam takbiran. Orang nih lahir ya 6:30, udah maghrib belum? Sudah maghrib. Ini bayi ini wajib zakat apa enggak? Hah? Enggak wajib. Wajib zakat. Enggak ngalamin Ramadan, enggak wajib zakat. Kenapa? Karena dia enggak mengalami akhir Ramadan, hanya mengalami awal Syawal. Kita balik. Orang mati, meninggal ya 6:30, wajib zakat apa enggak? Meninggal wajib. Wajib kenapa? Karena 2 masa mengalami akhir Ramadan dan mengalami awal Syawal. Berbeda kalau misalkan orang meninggal tanggal 27 Ramadan, wajib zakat enggak? Wajib zakat. Kenapa? Enggak mengalami akhir Ramadan, enggak mengalami awal Syawal. Ataupun orang nikah. Nikahnya kapan? Nikahnya di malam takbiran. Hah? Ada itu. Biar besok bisa lebaran digendeng-gendeng. Malam takbiran digendeng juga sama dia. Orang-orang takbiran dia cocok tanam. Malam takbiran kemana? Ya. Enggak jelas. Misalkan orang nikah setelah apa namanya? Setelah maghrib. Ya. Wajib zakat nggak itu? Buat si suami mewajibkan bayar zakat si istri nggak? Hah? Nggak wajib bayar zakat si istri. Kenapa? Karena sebelum di akhir Ramadan udah jadi bininya belum? Belum. Baru jadi bininya setelah apa? Awal Syawal. Maka kalau misalkan nikah sebelum maghrib, ya mendekati maghrib, ya maka setelah maghrib tersebut dia wajib untuk membayarkan zakat teruntuk istrinya. Ini yang disebut maujudan, yang adanya tersebut baik hidup, menikah ataupun lahir. Juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Kemudian yang kedua, waktu fadilah, waktu utama. Ya, pahalanya paling gede nih, bayar zakat. Kapan? Yaumul Id, ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Id. Yaitu pas lebaran. Ya, pas lebarannya. Ya, besok nih, misalkan karena Ramadan besok nih. Yaumul Id, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, setelah subuh. Setelah subuh, qabla salatil Id, sebelum salat Id. Itu waktu afdol, pahalanya paling gede. Ya enggak sempat.
Panitia nggak sempat agaknya. Kita lagi lebaran lagi nyetrika baju baru ya, nyari buat makan. Itu paling afdal, paling utama. Ya waktunya setelah subuh, makanya pahalanya gede. Kenapa? Orang sulit melaksanakannya. Ya, makin sulit melaksanakan makin gede pahalanya, bigedril masyarakat sesuai dengan kesusahan kesulitannya. Tuh kalau pengen kita waktu afdal setelah subuh, sebelum sholat Id. Wal afdal ba'da sholatil fajri, afdalnya setelah sholat fajar, ya, sholat subuh. Ya, sholat subuh dulu baru bayar zakat. Kemudian ini waktu jawaz, waktu boleh, waktu diperbolehkan, boleh saja. Wa min awal Ramadan, itu dari awal Ramadan. Tapi ini hanya waktu diperbolehkannya saja, belum tentu tertunaikan. Contoh misalkan orang di awal Ramadan betul udah bayar zakat, di pertengahan meninggal, maka zakatnya nggak jadi tertunaikan tuh. Kenapa? Balik lagi yang tadi, nggak mendapatkan akhir daripada Ramadan dan awal daripada Syawal, zakatnya nggak tertunaikan. Kalau misalkan mau diambil lagi bisa. Ya, maafin ya, ini yang kemarin zakat udah mati, zakatnya ya. Tapi emang hukumnya begitu. Ini kalau kita ngomong kagak kebangetan ke orang. Kalau kita ngomong kagak kebangetan, boleh diambil. Kenapa? Zakatnya nggak tertunaikan, nggak jadi wajib. Jadi sodakoh nggak? Jadi sodakoh. Kalau misalkan dia berikan, ya udah berikan aja, jadinya sodakoh. Nggak jadi zakat. Kenapa? Dia nggak jadi orang yang wajib. Itu makanya dikatakan waktu masih boleh saja. Yang keempat, waktu karahah, waktu dimakruhkan. Ta'khiruha an sholatil Id, mengakhirkannya, menunda-nunda dari sholat Id ila ghurub syams, sampai terbenamnya matahari. Ya, akhir setelah sholat Id itu ditunda-tunda. Masih boleh nggak? Masih boleh, cuman makruh. Ya, masih ada tapi cuman makruh. Sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai maghrib. Illa li maslahatin, kecuali karena maslahat. Dia akan dipandang maslahat akhirnya di akhir-akhir. Contohnya pada filghari garibin, seperti menunggu kerabat, karena afdalnya ke kerabat, ya kan? Ke kerabat terdekat. Au faqirin salihin, ataupun fakir yang soleh, yang baik. Karena apa? Karena dia memandang akan menjadi pahala jariah. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan kepada orang lain kebaikan kemudian dia melaksanakan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan mengalir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanan kita berikan kepada orang yang soleh, dibawa makanan tersebut menjadi darah berubah menjadi daging membalut tulang belulang, kemudian dibawa makanan tersebut dengan tubuhnya ini, dengan tenaga yang dia makan dari makanan tersebut. Untuk sholat dia mendapatkan sholat, untuk puasa dia dapat puasa, untuk membaca Quran dia dapat pahala baca Quran, untuk sholat tarawih dia dapat daripada sholat tarawihnya. Makanya diajarkan untuk fakirin soleh, berharap maslahat mendapatkan pahala yang mengalir. Diakhirkan ini mungkin fakirin soleh lagi gimana, lagi jalan nih, diakhirkan sampai lebaran, kayaknya dia nyampe siang-siang nih. Itu gimana? Nggak makruh, gugur kemakruhan. Kalau ada maslahat, yang penting menunda-nunda kalau ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat, makruh. Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Ya, waktunya haram, menunda-nunda. Tasruhan yaumil Id ila al-udri, ya, daripada hari Id, ya. Kecuali karena uzur. Fa yajuz ta'khir, boleh mentakhirkan. Wa taqul qada, tapi jatuhnya jadi qada, bukan ada. Ya. Jatuhnya jadi utang, bukan ada, ya. Bidun ithmin, tanpa adanya dosa. Kalau ada uzur, boleh ditakhirkan, enggak berdosa. Tapi tanpa udzur berdosa dia mengakhirkan zakat. Kalam yahdur maruhu, seperti apa? Hartanya belum ada. Aduh, nunggu orang transfer nih, tapi transfernya isya. Ya, itu kan udzur, dia punya duitnya setelah isya. Menakhirkan gimana? Boleh tanpa dosa, tapi jatuhnya nanti qada. Aulam yajidil mustahil balaha, ataupun tidak ada nemuin orang yang mustahil. Ini orang kaya semua sekampung. Susah banget nyari orang miskin. Ya, baru ada orang miskin biasanya lewat nih besok isya nih. Betul yang miskin nih. Pakai besok isya. Akan benar setelah isya baru lewat dia. Ini saya bayar zakat. Boleh, karena dia bekerja. Alamat tajibu. Kemudian selanjutnya adalah bagi siapa yang wajib membayar zakat. 11 lagi. Tajibu ala kulli muslimin hurrin, wajib
bagi setiap muslim. Jadi wajibnya untuk individunya, bukan hartanya, tapi setiap muslimnya. Hurrin, yaitu yang merdeka. Yamliku quta yaumil id, dia memiliki makanan pokok di hari id wa lailatin, dan malamnya. 2 Syawal berarti ya. Tampilan 1 Syawal, dia punya makanan buat besok ini pas lebarannya dan malamnya. Itu wajib ya. Kalau misalkan dia nggak punya makanan, boro-boro bayar zakat, makan aja kagak ada, yang miskinnya kebangetan ini, makan aja kagak ada, ya udah berarti dia nggak wajib zakat. Malamnya, malam takbiran banyak yang bayar zakat sama dia, sampai jadi OKB, orang kaya bego. Orang kaya apa? Orang kaya baru ya? Orang kaya baru. Begini kan dapat berasnya 2 ton. Ya, orang miskin dia doang, nggak ada saingannya. 2 ton, akhirnya jadi orang kaya. Wajib zakat nggak dia? Wajib. Hah? Nggak wajib. Kan kayaknya adanya setelah Syawal. Ya. Mawjudan mutasifan, yang adanya itu akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi orang kaya adanya kapan? Hanya di awal Syawal. Akhir Ramadan belum jadi orang kaya, maka nggak wajib dia bayar zakat. Udah jadi kaya nggak wajib bayar zakat. Itu kaidahnya. Orang yang mendapat akhir juz'in min Ramadan wa awal juz'in min Syawal. Ya. Sawun akan ada cara baik dilihat itu laki-laki atau perempuan, nggak ada perbedaan. Saghiran atau kabiran, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Beda sholat. Kalau sholat anak kecil belum wajib, yang wajib orang yang balik. Kalau zakat nggak ada balik sama nggak balik. Baru lahir saja, kalau dia mendapatkan akhir dari pada Ramadan dan awal pada Syawal, sudah wajib bayar zakat. Tapi yang bayarnya adalah walinya, ya ayahnya, orang tuanya. Hurran al-adad, baik orang dewasa ataupun orang dewasa, hurran baik orang merdeka ataupun budak. Wa ishtaratu li wujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilayhi mimma yali. Maka disyaratkan, diwajibkannya adanya dari semua tersebut fadilatan, ada sisa. Ya, daripada apa-apa yang dibutuhkan, seperti hal yang akan datang, ada sisa ya, baru dia diwajibkan bayar zakat. Ada sisa dari apa? Mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Biaya untuk dirinya, kebutuhan dirinya, wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu, dan biaya untuk kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahkan. Dia ada uang, ya, uang untuk besok makan di hari ini dan malamnya. Kalau ada sisa nggak? Kalau ada sisa untuk menafkahkan yang wajib dinafkahkan, ada sisa dari hal tersebut, wajib zakat. Ada uang tapi buat nafkah anak istri nih, nggak wajib bayar zakat. Harus ada, yang pertama harus ada sisa daripada nafkah yang wajib dia nafkahkan. Ya. Maka yang menjadi wajib di keluarga itu adalah, yang wajib bayar zakat adalah kepala keluarga. Kalau misalnya kepala keluarga ada suami, maka suami yang wajib membayar zakat teruntuk anak dan istri. Anak istrinya nggak wajib bayar zakat. Anak istri nggak wajib bayar zakat. Nggak punya mikirin bayar zakat. Kenapa? Yang wajib bayar zakat adalah orang yang menanggung daripada nafkahnya, suaminya. Walaupun anak istrinya kaya raya, istrinya kaya raya, dia nikah sama janda kaya. Janda kan, anak istrinya kaya raya, suaminya miskin raya. Miskin banget gitu. Miskin raya. Gimana? Suaminya gak wajib membayarkan zakat teruntuk anak istri karena suaminya miskin. Tapi kalau misalkan anak istrinya mau bayar zakat, malu Pak Ustaz, saya kan kaya, masa saya nggak bayar zakat? Boleh nggak? Boleh. Bukan wajib, tapi boleh. Bayar zakatnya sama siapa Pak Ustaz? Bayar zakatnya sama orang miskin yang terdekat. Pak, ini mama bayar zakat sama anak. Oh iya Ma, ya udah ini buat makan besok ya. Muter-muter. Istrinya bayar zakat, ya udah mah ini buat. Ya buat. Boleh nggak? Boleh. Boleh, jadi muter-muter. Ya kan zakat menjadi hak milik dia. Kemudian dibalikin lagi, ini nafkah buat besok. Ya, jadi yang wajib adalah kepala keluarga.
Min dainin walau muajjalan, dan daripada hutang walaupun bertempo. Ada uang, ini buat besok makan sama malamnya. Ada sisa nggak? Oh ada sisa buat nafkah anak istri. Ada sisa lagi nggak? Ada sisa, cuman buat bayar utang. Bayar zakat nggak wajib, bayar zakat nggak wajib. Bayarnya utang, walaupun utangnya mau ajal tempo. Kemudian min khadimin wa manzilin yaliqani bihi, dan teruntuk pembantu. Orang miskin punya pembantu ya. Wa manzilin, mungkin ini pembantu yang udah loyalitas. Dulu orang kaya mantan orang kaya sampai dia miskin tetap ngikut ya. Wa manzilin yaliqani, dan untuk rumah yang layak untuknya. Ada uang buat makan besok dan buat malamnya, ada sisa, ada sisa buat nafkah anak istri, ada sisa, ada sisa tapi buat bayar utang, ada sisa lagi dari itu, ada sisa nih terakhir tapi buat bayar kontrakan. Kalau nggak bayar kontrakan kita diusir. Wajib zakat nggak wajib zakat, karena apa? Nggak ada sisa sama sekali. Itu teruntuk rumah yang yang layak ya. Lagi laukan dan bisa, tapi kalau misalkan dia nggak punya duit, tapi rumahnya mewah, ya, rumahnya mewah, gimana hukumnya? Maka wa yumkin ibdalu ma bilaitin bihi lazimat zakat, dan mungkin mengganti dari rumah mewah menjadi rumah yang layak, maka lazimat zakat, dia tetap wajib zakat, jual rumahnya. Kalau misalkan mungkin. Kalau nggak mungkin, anaknya banyak, kalau pindah ke sini sudah nggak mungkin lagi, maka nggak wajib zakat, gitu aja. Mungkin pindah dengan rumah yang lain. Kalau nggak mungkin, misalkan ini nggak mungkin, emangnya jual rumah dijual kacang, ya sulit ini mah nggak bakal dijual, berusaha untuk dijual. Tapi pada akhirnya setelah Syawal nggak dijual juga, maka nggak wajib dia bayar zakat. Faidah dan berkaudah dan yaumul id, apabila kalau tidak ada sisa di hari id dan malamnya 2 Syawal, amma yahtajuhu, daripada apa yang dibutuhkan, min ahadi hadir umur, daripada salah satu ketiga perkara tersebut, pada zakat ta'alih, maka nggak wajib dia membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya. Tadi disebut bahwa hal keluarga yang wajib. Iya. Dan ada misalnya anaknya udah kerja, mampu banget. Iya. Tetap kewajiban bapak. Kalau anaknya sudah kerja, udah balik, udah lepas, kan udah nggak wajib dinafkahkan kalau orang yang balik. Tapi misalkan ada anak 15 tahun udah balik, tetapi dia masih dalam proses belajar, masih wajib nggak kita bayar zakat untuk dia? Wajib, tapi diizni, harus dengan izin. Kalau udah balik, ya. Kalau belum balik, masih tanggungan kita, nggak perlu izin dia. Kita bayarkan langsung. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi wa an ibni wa an binti wa an zaujati wa an ahli, itu sah tanpa izin. Tapi kalau udah lepas daripada nafkahnya harus dengan izin. Nah, bapak mau izin ya membayarkan kamu zakat, ya pak silakan, itu dengan izin. Kalau tanpa izin maka jatuhnya sedekah, bukan zakat. Gitu. Kalau di bawah 15 tahun tanpa perlu izin, langsung keluarkan saja. Untuk istri juga perlu izin. Seperti itu. Yang kedua tentang dia punya utang. Punya utang ya. Memang setiap bulan memang dia mampu. Setiap bulan dia mampu. Tapi cicilan berarti. Tapi utang gede banget. Gitu. Kalau dihitung-hitung dari yang tadi itu nggak mungkin cukup gitu kalau semua, karena belum jatuh tempo gitu. Iya, belum jatuh kewajibannya. tempo. Ya seperti kembali yang tadi, kalau misalkan ada uangnya masih sisa dan terakhir sisanya ini buat bayar utang. Waktu itu kan utangnya walaupun aja, dan walaupun utangnya tempo, nggak langsung cash, langsung tinggal berjalan waktu 2 hari lagi kamu harus lunas, enggak. Tapi tempo boleh nanti. Tapi ada di sisa. Buat zakat apa buat bayar utang? Buat bayar utang. Nggak wajib dia zakat. Seperti itu. Walaupun sebenarnya uangnya ada di sini. Walaupun uangnya ada. Di sini dikatakan walau muajjalan min dainin, walau muajjalan daripada utang, walau muajjal. Pakai hamzah bukan pakai ain. Kalau pakai ain muajjalan itu disegerakan, kontan. Kalau muajjalan nanti jangka waktunya, temponya masih lama. Tapi ada buat bayar utang. Kalau ini dizakatin bingung lagi nih bayar utang pakai apa? Maka dia bayar utang ya nggak wajib zakat. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Ada? Nggak ada? Wallahu a'lam bishawab.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أثياء علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال وكفى انشرا نور مجلس المعافى واحفظنها دائما من الجفا واليا رجالها معه نفى وانصرنهم في العشايا والبكر وصلى الله الناقش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرر وعلى من بهداه مكتفى سلك النهج اتقاد الحنفاء وعلى كل ولي وكفى دفعه وهو يهيب شغفا دائرا مولاه تال النسور أمررت كفا سبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا وفي نعمة وفي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada